Shalom, selamat malam, sahabat Kristus sekalian. Nama saya Antonio Roberto, saya dari Surabaya. Perkenankan pada malam ini, pada saat ini, saya hendak sharing mengenai firman Tuhan yang terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya bacakan, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, dari firman ini saya belajar ya, bahwa Yesus itu ingin kita itu punya kerendahan hati, ya, dan tidak sombong, tidak congkak di hadapan Tuhan, tidak tinggi hati. Nah, di ayat yang ke-22 ini maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, yang saya tangkap dari kalimat ini ialah bahwa perempuan ini seakan-akan ingin minta tolong, tapi dia memerintah Yesus supaya agar dia kasihani gitu. Jadi jadi Yesus itu seakan-akan dia perintah supaya mau mengasihani dia. Dan itu bukanlah yang diinginkan oleh Yesus. Dia masih melihat ada kesombongan, ada kecongkakan, ada tinggi hati di dalam hati perempuan itu. Dan yang kedua, di ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus masih belum mau merespon, malah Yesus menjawab perempuan itu, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Wah, ini sangat-sangat kasar sekali ya bagi seorang perempuan dikatain anjing-anjing itu. Dan akhirnya perempuan itu sadar bahwa Yesus itu tidak mau diperlakukan seperti yang dia lakukan. Maka dia sadar dan berusaha untuk merendahkan hati, dan akibatnya anaknya pun menjadi sembuh seketika.
Itu ada di ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, apa yang diperbuat oleh perempuan itu sehingga membuat Yesus bermujizat kepada anaknya? Nah, cara dia merespon teguran Yesus adalah dengan berkata demikian di ayat yang ke-27 sebelumnya. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Iya, benar Tuhan, saya ini sombong, saya ini congkak, saya ini tidak merendahkan hati. Lalu kemudian tanda koma, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, inilah inilah kuncinya bahwa ia harus merendahkan hati di hadapan Yesus. Sambil menyembah Yesus. Dan inilah yang diinginkan oleh Yesus, bahwa ada respon dari perempuan ini, ada perubahan, ada komitmen dari perempuan ini bahwa ia harus belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak fokus pada mujizat saja anaknya, atau juga kepada kesedihannya, sampai dia jadi kalut, jadi sombong atau jadi tinggi hati. Maka hal itu bisa menghalang-halangi mujizat Tuhan yang hendak turun kepada anaknya. Nah, dari sini kita semua belajar bahwa Tuhan itu tidak boleh kita perintah dengan halus ya. Jika kita ingin mau sesuatu hal atau ingin mujizat Tuhan, Tuhan tolonglah, Tuhan tolong, kasihani Tuhan, Tuhan tolong. Janganlah kita memaksa-maksa Tuhan atau memerintah Tuhan. Sebaliknya kita harus peka pada hatinya Tuhan, bahwa Ia itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, yang harus kita sembah, dan harus kita perlihatkan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, bukan ego kita gitu. Harus ada kerendahan hati, ada kasih, ada damai sejahtera. Baru Tuhan mau merespon apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, atau apa itu pergumulan kita semua. Seperti itu. Baiklah, untuk mengakhiri malam ini, izinkanlah saya untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman yang sudah kami baca dan sudah kami renungkan. Ya Tuhan, kami ini manusia yang lemah, manusia yang sombong, yang congkak, dan juga tinggi hati. Tuhan, mohon ubahkan kami supaya kami bisa jadi orang yang baik, orang yang baik ya Tuhan, di matamu Tuhan, baik di hadapanmu Tuhan Yesus, jadi penyembah sejati Tuhan bagi Engkau Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mau merespon semua apapun itu juga Tuhan, segala macam pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami tahu kami ini manusia lemah, kami ini anak-anak yang banyak dosa Tuhan, tapi Tuhan, kami ingin menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan mau ubah hidup kami, Tuhan mau bentuk kami jadi orang-orang
yang berkenan kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sekian dulu para sahabat Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.